Halo, selamat Idul Fitri buat kita semua, buat yang merayakan. Kali ini kita akan membahas tentang Spanning Tree Layer 2 teknologi, yaitu Spanning Tree Toolkit dan bagaimana tuning. Let's start. Straight to the point. Kali ini, misal ada pertanyaan, gimana cara merubah root bridge? Anggaplah kita punya use case switch dengan MAC address AAAA ini switch lama. Sedangkan kita mau inject switch baru ke network kita yang existing dengan MAC address CCCC. Bagaimana caranya supaya kita pindahin root bridge-nya dari AAA ke CCCC? Karena tadi lebih bagus, lebih baru, lebih stabil daripada switch yang lama. Cara pertama, kita bisa merubah priority, ya. Ada dua, mau priority-nya primary atau secondary. Kalau pakai primary, kita pakai value 24576 ya defaultnya. Kalau pakai yang secondary, kita pakai 28672. Ya, ini nilainya fix. Cara kedua, kita bisa pakai value ya. Jadi kita edit angkanya 28672, kita edit, kita bisa 32768, kita edit, atau kita pengennya 4096, kita edit, dan value-nya ini tidak bisa sembarangan dirubah. Remember ya, BPDU itu isinya 8 byte ya, di mana 2 byte-nya untuk value dan 6 byte-nya untuk MAC address. Ya, 6 byte berarti berapa? 48 bit. Ya. Nah, karena 2 byte ini sama dengan 16 bit, berarti maksimum value-nya adalah 65.000 sekian-sekian dibagilah jadi 16. Itu jadinya 4096. Jadi kelipatan 4096. 0, habis itu 4096, habis itu 8000 sekian-sekian, habis itu sampai 24.000, sampai 28.000, sampai 32.000, sampai 65.000 sekian-sekian. That's why kenapa kita setting value itu nggak bisa sembarangan. Saya pengen value-nya 1, 2, 3, itu nggak bisa. Jadi harus 0 atau 4096 atau 28.000 sekian-sekian, itu kan. Atau paling gampang ya udah tadi pakai priority aja. Nah, tadi kita sudah belajar tentang yang namanya root bridge. Nah, sekarang kita masuk ke tuning yang kedua atau STP toolkit yang kedua, yaitu port fast. Port fast adalah metode untuk mendisable BPDU checking. Jadi kebayang ya, kalau kita colok PC ke komputer, nah port yang di sini itu akan menunggu kira-kira 50 detikan ya untuk dia bisa forwarding data. Nah, kadang dirasa oleh user terlalu lama. Bisa nggak kita skip ini? Nah, teknologinya namanya port fast. Nah, mungkin ada pertanyaan, bagaimana kalau ternyata bukan PC yang kecolok, ya, dia malah kecolok ke switch lain. Nah, berarti akan ada looping di situ, karena gunanya BPDU checking itu kan untuk ngecek supaya kita bisa spinning tree protokol untuk mendisable, untuk alternate port, blocking port, supaya nggak terjadi broadcast loop, broadcast storm. Yang berarti port fast ini biasanya dikombo dengan yang namanya BPDU guard. Ya, port fast ini kita setting, saudaranya pun kita setting. Biasanya dua-duanya pasti disetting, nggak cuma salah satu. Gunanya apa? Port fast itu untuk mendisable BPDU checking, ekspektasi dari switch itu adalah ini PC. Tapi ketika ada BPDU guard yang masuk ke port tersebut, port fast ini akan hilang, status portnya akan disable demi untuk menjaga stabilitas topologi switch layer 2-nya. Tapi ada teknologi yang bagus, yaitu edge port, ya, adanya di Rapid Spanning Tree Protocol,
kita bisa bikin dia seperti portfast, tapi ketika ada BPDU GAR atau BPDU-nya masuk, status portfastnya hilang, dia balik lagi ke normal port dan BPDU checking. Jadi nggak ada disable-disablean, pakainya export. Nah, ada beberapa CCIE yang melaporkan bahwa portfast ini walaupun tidak dipasang BPDU GAR, ketika ada BPDU masuk itu tetap disable ya. You can check blognya, ini nanti saya tampilin. Nah, nanti silakan verifikasi sendiri. Terus terang saya sendiri belum pernah ketemu, cuman portfast ketemu, colok, ada BPDU, langsung otomatis disable. Nah, itu nanti tinggal dilihat sendiri. Nah, selanjutnya kalau misalnya nggak sengaja gitu kan, kecolok ke switch, kita nggak tahu, berarti kan portnya akan disable. Cara untuk enable-nya kita harus hard reset gitu kan. Jadi interface-nya kita shutdown secara manual gitu kan. Lalu kita no shut lagi. Ya, dengan catatan switch-nya sudah hilang dari port tersebut misalnya. Nah, itu bisa reset secara manual. Nah, bisa nggak automatic recovery? Nah, ada yang namanya air disable recovery. Konsepnya adalah nanti si switch-nya akan melihat yang bikin port ini disable apa. Kita bilang misalnya BPDU guard misalnya. Nah, kalau ada yang di-disable portnya gara-gara BPDU guard, nanti kita bisa bikin air disable recovery intervalnya. Nah, intervalnya ini kita bisa taruh defaultnya 300 detik, minimumnya 30 detik, atau maksimumnya 600 detik. Jadi ketika kita colok, misalnya ada disable gara-gara BPDU guard, nggak sengaja, dia akan nunggu 30 detik, ngecek lagi masih ada nggak ini BPDU guard di port ini. Kalau nggak ada, dia balik lagi ke status portfast yang aslinya gitu. Jadi kita bisa bikin seperti itu, automatic recovery. Apakah hanya cuma BPDU guard? Enggak, buat port security bisa, buat BPDU guard bisa, loop guard macam-macam bisa. Tergantung tipe switch-nya dan teknologi yang ada di switch tersebut. Karena setiap switch pasti beda-beda teknologi yang dibawanya. Materi tentang changing root bridge, value, portfast, BPDU guard, ya, air disable recovery itu ada di CCNA. Nah, sekarang kita cut ini, kita masuk ke materi CCNP and beyond. Apa aja sih yang kita bisa kulik dari Spanning Tree Protocol ini? Let's start. Oke, selanjutnya kita masuk ke uplink phase, backbone phase. Backbone phase. Ini ada salah satu tuning Spanning Tree Protocol juga. Uplink phase itu gunanya buat apa? Oke, pertama kita ngomongin tentang uplink phase dulu. Ya, gunanya buat apa? Uplink phase itu gunanya ketika link yang oranye ini lagi nyala gitu kan, dia bisa langsung hijau atau green ketika switch mendeteksi ada link yang down. Kalau nggak pakai uplink phase, untuk link yang alternate atau blocking port ini jadi hijau alias forwarding port itu butuh waktu. Nah, kita nggak pengen waktunya lama gitu, 50 detik lagi. Bisa nggak ketika dia mendetek ada link yang down, langsung hijau sendiri. Nah, itu adalah uplink phase. Yang kedua, kita ngomongin tentang backbone phase. Gimana tentang backbone phase ya? Kalau uplink phase itu biasanya paling cocok diterapkan di interface yang switch yang paling rendah. Kalau misalnya switch CCC ini salah satu ada yang mati, nah yang blocked port ini itu bisa suddenly jadi hijau, nggak perlu nunggu 50 detik lagi. Itu uplink phase. Kalau backbone phase, ya, kalau link tiba-tiba link ke root bridge-nya ada yang mati dari switch lain, nah switch yang ke arah root bridge ini akan kirim yang namanya root link query RLQ supaya mereka semua kalkulasi siapa yang jadi root bridge berikutnya untuk mencegah tiba-tiba aja ada yang jadi root bridge, nggak ada angin, nggak ada hujan gitu gara-gara satu link mati. Lumayan menghemat kira-kira 20 detikan. Nah,
Jadi uplink phase sama backbone phase ini biasanya sama seperti port phase sama BPD UCAT, saudaraan gitu. Jadi backbone phase itu paling cocok kalau kita punya switch di 4 tempat seperti ini. Ya. Kalau ini jadi root bridge, ya. Nah, di sini ada yang blocked port, tiba-tiba ini mati, tiba-tiba link yang ini mati, gitu kan. Nah, berarti si switch yang bawah ini akan ngasih tahu bahwa dia root bridge. Sedangkan switch yang ini tetap menganggap dia adalah root bridge-nya. Jadi menghemat 20 detik untuk ngetes satu sama lain, ini siapa nih yang jadi root bridge berikutnya. Nah, namanya backbone phase. Oke, sekarang selanjutnya kita ngomongin BPDU filter. Gunanya apa ini? Gunanya untuk mendisable BPDU. Why? Gitu kan. Kenapa kita harus mendisable BPDU? Kalau kita mendisable BPDU ke sini berarti nggak ada STP. Kalau dia mendisable BPDU ke sini berarti nggak ada spanning tree protokolnya. Nah, gunanya spanning tree protokol kalau di disable buat apa gitu kan? Kalau kita punya desain seperti ini. Nah, kalau kita pengen company A sama company B terhubung satu sama lain via layer 2, artinya berarti kita harus menghubungkan ini ke sini. Kita pengen BPDU filter itu di-disable di sini sama di sini. Jadi kita bisa menghemat resource si switcher untuk mengirim BPDU. Yang kedua buat ya tadi, kita nggak pengen company B atau company A tahu BPDU kita. Ya. Kali aja dia bisa dapetin desain siapa yang jadi spending tree bridge-nya dan lain-lain. Ya, selanjutnya kita ngomongin yang namanya root guard. Ya, seperti namanya, kita pengen supaya root guard-nya nggak ganti. Ya. Contoh, kita punya company B. Kita punya switch A, switch B, switch C. Anggaplah switch C yang diblok. Nah, kita pengen root bridge ini nggak ganti, gitu kan. Kita pengen kalau nggak root bridge A, gitu kan, kalau A-nya mati, ya pindahnya ke B. Jangan sampai switch C yang jadi root bridge. Gimana caranya? Kita bisa setting root guard-nya di sini, kita bisa setting root guard-nya di sini. Selanjutnya kita ngomongin yang namanya loop guard dan unidirectional link detection. They both do the same thing, mencegah looping terjadi di network, tapi caranya berbeda. Contoh, pertama kita ngomongin tentang loop guard dulu. Contoh, ya, kita biasanya pakai SFP, ya, 10 gig misalnya yang sekarang contoh seperti ini, gitu. Nah, 10 gig ini ada port yang buat transfer atau ada colokan yang buat transfer, ada colokan buat receive, transfer, receive, TX, RX, begitu juga di B, gitu kan. Nah, loop guard berfungsi kalau STP-nya rusak. Ya. Kalau SFP-nya rusak berarti A tidak bisa kirim ke B. B, kalau misalnya ini adalah alternate port alias blocking port, ketika B tidak melihat, tidak mendeteksi adanya BPDU guard yang dikirim ke B, dia akan asum port ini tidak lagi looping, berarti ini akan otomatis dibuka. Nah, ini jadi looping. Ya. Nah, kita nggak pengen seperti itu. Itu loop guard. Nah, kalau UDLD, bagaimana? Ya, kalau UDLD, transfernya bisa, ya, ya, checklist, tapi ketika mau receive, ya, ini nggak bisa, ya, unidirectional link detection. Biasanya kabel fibernya yang ada 2 serat kabel gitu, satunya bisa transfer, satunya lagi entah kenapa seratnya putus tengah jalan misalnya. Ya tadi, ya, hardware faulty. Nah, itu juga bisa menyebabkan looping di situ. Jadi dua-duanya juga sama nih, saudaraan nih. Kita bisa enable dua-duanya, loop guard sama UDLD. Loop guard untuk mendeteksi, untuk mencegah looping dari SFP-nya dari diri dia sendiri. Kalau UDLD lebih ke arah miswiring, lebih ke arah kabelnya. Gitu. Itu insight tentang spanning tree protocol. Nanti kita bahas lagi tentang desain layer 2-nya kayak gimana sih paling enak, gitu kan, in another time.
Cak.